Lo pikir semua arwah akan tenang begitu mereka mati? Nggak sepenuhnya. Itu benar. Kepalaku. Beberapa dari mereka justru memilih tetap tinggal. Dan yang lebih parah, mereka suka neror siapapun yang datang atau mereka temui bersama El dan Luca. Welcome to Veil of Nightmares. Subscribe dulu sebelum mereka ngikutin lo di lorong yang gelap. Cerita pertama dikirim seseorang, kita panggil aja E. Gue kurir yang suka antar barang-barang ilegal dan gak biasa, gak digaji sih, gak ada atasan. Uang yang gue dapet tergantung ke orang-orang yang order gue buat kirim barang. Tapi tip yang gue dapet 5 kali lebih besar dari gaji kurir biasa. Kerjaan gue gak seenak itu meskipun dapat uang lebih banyak. Kenapa gue bilang begitu? Sini gue ceritain. Malam itu gue dapat orderan buat kirim 1 paket di jam 2 pagi. Alamatnya di gedung apartemen tua. Gue sering kesana sih. Tapi ternyata paketnya buat dikirim ke unit 110. Setahu gue unit itu kosong. Karena kalau gue antar paket ke unit lain di lantai itu, gue sering lewat. Unit itu kayak nggak berpenghuni, sepi banget. Sebelum gue tekan bel, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Gue lihat ke dalam, gelap banget gak ada orang. Gue pikir mungkin orangnya pemalu, jadi gue mau taruh paketnya depan pintu. Gue condongin badan buat taruh paketnya, tapi sebelum gue berdiri lagi, gue ditarik ke dalam. Tangan pucat yang kurus banget, kayak cuman tulang dibungkus kulit. Gue noleh ke sosok itu, gak ada kepalanya. Makasih udah antar kepala saya. Sosok itu ambil paketnya, dia buka. Pas dibuka, bener aja ada kepala di dalamnya. Dia pasangin kepalanya ke lehernya. Lalu pintu ketutup keras dari dalam. Gue coba buka sekuat tenaga karena sosok itu semakin mendekat ke arah gue. Begitu pintunya kebuka, gue langsung cabut sekuat tenaga dari sana. Besoknya gue laporin kejadian ini ke satpam di sana. Dia bilang kalau dulu ada wanita meninggal di sana karena dipenggal sana pacarnya. Waktu ditemukan kepalanya entah kemana. Jadi orang-orang kuburin dia tanpa kepala. Saya heran kenapa bisa dia tahu kepalanya di mana dan minta kamu antar. Sejak saat itu, gue sering mimpi buruk tentang wanita itu. Dan tiap kali gue pergi, gue samar-samar ngeliat sosok itu. Bawa kepalanya di tangannya sambil lambai tangan ke gue. Oke, sekarang cerita kedua. Kita sebut aja G. Gue adalah anak kos. Gue tinggal di lantai paling atas di bangunan tua. Waktu itu gue habis kerja lembur, pulang jam 12 malam. Tapi ini pertama kalinya gue pulang selarut ini karena lembur. Dan gue pikir gak ada yang perlu ditakutin. Di ujung lorong gue lihat ada orang tinggi banget. Gak kelihatan jelas sih karena gelap banget. Cuman kayak siluet gitu. Malam bang, sapa gue, tapi gak ada jawaban. Dia tetap berdiri di sana. Pertanyaan gue, ngapain ada orang jam 12 malam di lorong tanpa bergerak? Perasaan gue mulai gak enak. Gue diem di sana. Gue takut banget buat lewatin orang itu, buat naik tangga ke lantai atas. Tapi semakin gue berkedip, sosok itu semakin dekat, kayak pindah tanpa bergerak. Gue berusaha gak berkedip, tapi sosok itu tetap mendekat, kayak hilang sedetik. Terus muncul beberapa langkah ke depan dari posisi sebelumnya. Gue nge-freeze, saking takutnya. Gue pengen lari, tapi kaki gue kaku banget. Tiba-tiba dia udah berdiri tepat di depan gue, tinggi banget sampai gue cuman sedadanya aja.
Dia menundukkan kepalanya. Gue bisa lihat mukanya. Matanya gak ada. Bolong, mukanya pucet banget. Jangan pulang malam-malam bang, bahaya. Apalagi kalau ada saya. Tiba-tiba dia ketawa kenceng banget sampai lantai dan jendela bergetar. Gue lari naik tangga sekuat tenaga. Dan begitu sampai di lantai atas, gue langsung masuk kamar dan ngunci diri. Besoknya, gue tanya tetangga yang udah lama tinggal di sana tentang sosok tinggi itu. Dulu ada cowok tinggal di kamar di dekat lorong itu. Dia buta karena kecelakaan kerja. Suka jalan sendirian malam-malam lalu depresi dan bunuh diri. Sekarang kamarnya udah diratain, tapi kadang dia masih keluyuran cari orang buat diajak ngobrol. Dan katanya, dia paling suka orang yang pulang tengah malam sendirian. Dan kabarnya beberapa orang pernah hilang setelah ketemu dia. Berarti gue termasuk beruntung karena keburu lari. Sejak saat itu, kalau gue pulang tengah malam karena lembur lagi, gue lebih baik tidur di luar aja atau di rumah teman daripada lewatin lorong itu. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like dan komen bagian cerita yang bikin lo merinding. Kalau lo punya cerita nggak masuk akal kayak gini, kirim ke veilofnightmarestorytelling@gmail.com dan subscribe buat cerita pemancing mimpi buruk lainnya.